Introducing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma Grady. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar struktur data, yaitu tentang video tutorial edukasi. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma Grady, kami akan menjelaskan apa itu struktur data. Nah, jadi apa sih struktur data itu? Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terdapat persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan tersebut dinamakan persoalan optimasi atau optimization problems. Persoalan optimasi adalah persoalan yang tidak hanya mencari sekedar solusi, tetapi mencari solusi yang terbaik. Nah, algoritma Grady adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik dan merupakan algoritma yang paling populer dalam hal ini. Secara harfiah, Grady artinya rakus atau tamak, sifat yang berkonotasi negatif. Algoritma Grady merupakan algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah local maximum. Pada kebanyakan kasus, algoritma Grady tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma Grady biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Oke, perlu kita ketahui bahwa prinsip algoritma Grady itu adalah take what you can get now. Maksudnya, prinsip tersebut pada setiap langkah dalam algoritma Grady, kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah-langkah selanjutnya. Lalu, kita namakan solusi tersebut dengan optimum lokal. Nah, dengan cara pengambilan nilai optimum lokal pada setiap langkah akan diharapkan tercapainya optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat elemen-elemen yang digunakan dalam penerapan algoritma Grady. Antara lain, A. Himpunan kandidat C, yaitu himpunan yang berisi elemen pembentuk solusi. B. Himpunan solusi S, yaitu himpunan yang terpilih sebagai solusi persoalan. C. Fungsi seleksi, yaitu fungsi yang memilih kandidat yang paling mungkin untuk mencapai solusi optimal. D. Fungsi kelayakan, layak, yaitu fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Maksudnya, yaitu apakah kandidat tersebut bersama dengan himpunan solusi yang sudah ada, sudah terbentuk, tidak melanggar kendala yang ada.
E. Fungsi solusi, yaitu fungsi yang mereturn boolean true jika himpunan solusi yang sudah terbentuk merupakan solusi yang lengkap, false jika himpunan solusi belum lengkap. F. Fungsi objektif, yaitu fungsi yang mengoptimalkan solusi. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy. Yang pertama, kelebihan algoritma greedy. Jika kita melihat dari definisi dan pengertian algoritma greedy, maka bisa simpulkan bahwa kelebihan dari algoritma greedy adalah cepat dalam bertindak alias fast response. Apabila sebuah program membutuhkan penyelesaian masalah secara instan dan juga cepat, maka algoritma greedy adalah salah satu metode yang tepat. Algoritma greedy tidak membutuhkan waktu lama untuk memikirkan opsi-opsi lain yang bisa dilakukan, serta tidak perlu mempertimbangkan baik buruk serta konsekuensi dari apa yang diputuskan. Kekurangan algoritma greedy. A. Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. B. Pemilihan fungsi seleksi. Mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. C. Greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Jadi teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, algoritma greedy ini dapat digunakan dalam masalah seperti 1. Memilih beberapa jenis investasi. 2. Mencari jalur tersingkat. Selanjutnya, contoh pengimplementasian algoritma greedy pada C++, di mana kita ingin mencari nilai optimum dari koin yang ingin kita tukarkan, yaitu 50, dan jenis koin yang tersedia ada 5, 7, 10, 20, dan 15. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Dev C++. Pertama-tama kita harus membuat library-nya. Include stdio.h, include conio.h, define size 100. stdio.h merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C, namun bisa juga digunakan dalam bahasa C++. Tanpa menyertakan kode ini, kita tidak bisa melakukan pengoperasian input dan output. Include conio.h merupakan fungsi library console input atau output untuk memanggil fungsi input atau output untuk menggunakan perintah get. Sedangkan define size 100 merupakan fungsi untuk menentukan batasan ukuran data yang ingin diinput, yaitu 100. Apabila lebih dari 100, maka data yang diinput tidak dapat dieksekusi. Selanjutnya, kita akan membuat main procedure, atau bisa dibilang sebagai program utama berbentuk prosedur untuk mengurutkan data yang akan kita masukkan, yaitu void sort integer dalam bentuk array, integer. Main merupakan badan utama dari suatu program. Kemudian kita akan mendeklarasikan
variabel bertipe integer, yaitu variabel x dalam bentuk array i, uang, n, k, dan hasil dalam bentuk array. Nah, untuk menampilkan output banyak koin yang akan ditentukan, kita bisa menggunakan printf. Printf \n banyak koin. Sehingga outputnya akan menampilkan tipe data string yang dideklarasikan, yaitu banyak koin, pada saat program dijalankan. \n digunakan untuk memberi enter pada saat program dieksekusi. Selanjutnya scanf mod d, reference n. Scanf berfungsi untuk membaca inputan dari variabel n. Mod d berfungsi untuk menentukan variabel n yang diinput, bertipe data integer atau desimal. Reference n mengartikan data inputan akan disimpan sementara pada variabel n. Kemudian printf \n dua kali, masukkan jenis koin. \n Selanjutnya kita buat loopingnya. For i sama dengan 1 yang mendeklarasikan bahwa nilai awal variabel i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan n, i increment. Scanf \n mod d reference x i. Kemudian kita buat fungsinya, yaitu sort x, n fungsi sort x, n merupakan fungsi untuk memanggil fungsi sort yang mengurutkan dari nilai terbesar sampai terkecil. Dalam hal ini adalah variabel x dan n yang bertipe data integer. Selanjutnya printf koin yang tersedia. Kemudian kita buat loopingnya lagi. For i sama dengan 1, i kecil sama dari n, i increment.
printf mod D x dalam kurung siku I printf \n. printf \n printf masukkan nilai yang dipecah. Nah, di sini kita bisa menginputkan nilai dari koin yang ingin kita pecah atau tukarkan. scanf mod D, reference uang printf kemudian kita buat loopingnya lagi for I sama dengan 1 I kecil sama N I increment.
Kesimpulan dari video ini adalah algoritma greedy adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik dan merupakan algoritma yang paling populer dalam hal ini. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah tersebut akan dipilih keputusan yang paling optimal. Prinsip greedy adalah take what you can get now. Dalam kehidupan sehari-hari, greedy dapat digunakan dalam masalah seperti memilih beberapa jenis investasi, mencari jalur tersingkat, dan lain sebagainya. Kelebihan dari algoritma greedy adalah cepat dalam bertindak alias fast response. Apabila sebuah program membutuhkan penyelesaian masalah secara instan dan juga cepat, algoritma greedy adalah salah satu metode yang tepat.